Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4 kelas A, mahasiswa STAI Aulia Urasyidin Tembilahan. Yang terhormat Bapak MCD SPD MPD selaku dosen mata kuliah Strategi Pembelajaran SDMI. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Baiklah, di sini saya akan memaparkan judul makalah saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Problem Posing Mata Pelajaran IPA Materi Gangguan Kesehatan pada Organ Peredaran Darah kelas 5 semester 1 SDN 009 Tembilahan Hulu. Alasan saya memilih judul tentang penerapan model pembelajaran problem posing mata pelajaran IPA materi gangguan kesehatan pada organ peredaran darah kelas 5 semester 1 SDN 009 Tembilahan Hulu dengan beberapa alasan. Yang pertama, selama ini mayoritas guru menggunakan metode pembelajaran yang tidak variatif. Hal tersebut kurang efektif dan membuat peserta didik menjadi bosan saat proses pembelajaran berlangsung. Kedua, menggunakan metode problem posing membuat peserta didik menjadi lebih aktif di dalam pembelajaran karena adanya penggalian pemikiran dan pengetahuan secara luas. Ketiga, saya memilih mata pelajaran IPA karena pelajaran tersebut merupakan salah satu pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar. Keempat, saya ingin lebih mendalami tentang model pembelajaran problem posing. Sebelum penulis membahas lebih jauh mengenai judul makalah tentang penerapan model pembelajaran problem posing mata pelajaran IPA materi gangguan kesehatan pada organ peredaran darah kelas 5 semester 1 SDN 009 Tembilahan Hulu, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya. Adapun istilah yang dimaksud dalam makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerapan. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Kedua, model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu pola yang menggambarkan kegiatan pembelajaran mulai dari awal hingga akhir pelajaran, tersusun secara sistematis yang dijadikan pedoman oleh guru dalam pengorganisasian pengalaman belajar siswa, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, problem posing. Pembelajaran dengan problem posing adalah suatu pembelajaran dengan cara siswa diminta untuk merumuskan, membentuk dan mengajukan pertanyaan atau soal dari suatu yang disediakan. Situasi dapat berupa gambar, cerita, atau informasi yang berkaitan dengan materi pelajaran. Dan selanjutnya siswa sendiri yang harus mendesain cara penyelesaiannya. Penjelasan istilah yang terakhir yaitu mata pelajaran IPA. Ilmu pengetahuan alam IPA menurut yaitu mata pelajaran yang berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis. IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pembelajaran IPA di SD berisi tentang ilmu mengenai alam dan makhluk hidup. Mata pelajaran IPA di SD merupakan juga mata pelajaran yang dapat membantu manusia dalam menyelesaikan masalah tentang kehidupan sehari-hari dan memahami tentang lingkungan sekitar supaya tetap lestari. Berdasarkan latar belakang yang saya buat, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama,
kurangnya minat belajar siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kedua, siswa kurang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, ide, dan gagasan. Ketiga, belum diterapkannya model pembelajaran yang bervariasi dalam melaksanakan pembelajaran IPA, khususnya menggunakan model pembelajaran problem posing. Dan yang keempat, minimnya komunikasi yang dilakukan guru kepada murid pada proses pembelajaran, sehingga murid merasa bosan mendengarkan penjelasan dari guru. Berdasarkan latar belakang yang saya buat, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut. Pertama, apa pengertian dari problem posing? Kedua, apa pengaruh diterapkannya model pembelajaran problem posing terhadap hasil belajar siswa? Ketiga, apa saja karakteristik dari model pembelajaran problem posing? Keempat, apa saja sintak model pembelajaran problem posing? Dan yang kelima, bagaimana penerapan model pembelajaran problem posing dalam pembelajaran IPA materi gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan rumusan masalah di atas, maka saya memfokuskan permasalahannya tentang penerapan model pembelajaran problem posing mata pelajaran IPA materi gangguan kesehatan pada organ peredaran darah kelas 5 semester 1 SDN 009 Tembilahan Hulu. A. Pengertian penerapan. Secara etimologi, pengertian penerapan berasal dari kata dasar terap yang diberi imbuhan awalan pe dan sufiks an yang berarti proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, perihal mempraktikkan. Berikut ini pengertian penerapan menurut para ahli. Pertama, menurut Hartanto, penerapan merupakan perbuatan menerapkan sesuatu yang mana diiringi dengan adanya tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan terkait dengan adanya program yang dilaksanakan. Kedua, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI, penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Yang ketiga, menurut Rosman, penerapan adalah terletak pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Dan yang keempat, dari ketiga pendapat di atas dapat saya simpulkan penerapan adalah tindakan pelaksanaan yang mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain yang dilakukan secara individu maupun kelompok yang telah terencana dan tersusun sebelumnya dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan terkait dengan program yang dilaksanakan. B. Model pembelajaran. 1. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah unsur penting dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran digunakan guru sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Berikut ini pengertian model pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Arendt, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelola kelas. Kedua, menurut Joyce dan Weil, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dan memiliki fungsi sebagai pedoman bagi para
perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Yang ketiga, menurut Adi, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, dari pendapat di atas, dapat saya simpulkan bahwa model pembelajaran adalah prosedur perencanaan pembelajaran yang berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar yang di dalamnya terdapat tujuan-tujuan pembelajaran, lingkungan, dan sistem pengelolaan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, tujuan model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan bagian penting dalam perencanaan dan penyampaian instruksional. Model digunakan guna membantu memperjelas prosedur pada saat guru mengajar untuk menciptakan hubungan serta keadaan keseluruhan dari apa yang didesain dalam pembelajaran. Banyak kemanfaatan implementasi dari model pembelajaran. Sisi negatif yang muncul diantaranya adalah guru menjadi kurang berinisiatif mengkreasikan kegiatan-kegiatan. Guna mengatasi hal ini, maka suatu model perlu dimodifikasi dan dikreasi dengan model lainnya. Hal ini berarti fleksibilitas perlu dikembangkan. Apalagi, peran guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator. Perlu kiranya dalam melukiskan suatu model sebaiknya dimungkinkan adanya perubahan-perubahan dalam mengadakan penyesuaian terhadap kebutuhan yang ada. Berikut ini manfaat model pembelajaran bagi guru. Pertama, membantu dalam membimbing guru untuk melatih teknik pengajaran yang tepat, strategi, dan metode untuk memanfaatkannya secara efektif sesuai pengajaran dan materi untuk mewujudkan tujuan. Kedua, membantu dalam membawa perubahan yang diinginkan dalam perilaku peserta didik. Ketiga, membantu dalam mencari tahu cara dan sarana untuk menciptakan situasi lingkungan yang menguntungkan untuk melaksanakan proses pengajaran. Keempat, membantu dalam mencapai interaksi guru dengan murid yang diinginkan selama mengajar. Kelima, membantu dalam pembangunan kurikulum atau isi kursus. Keenam, membantu dalam pemilihan bahan ajar yang tepat untuk mengajar. Ketujuh, membantu dalam merancang kegiatan pendidikan yang sesuai. Kedelapan, membantu prosedur materi untuk menciptakan materi dan sumber belajar yang menarik dan efektif. Yang kesembilan, merangsang pengembangan inovasi pendidikan baru. Selanjutnya, membantu dalam pembentukan teori pengajaran. Dan yang terakhir, membantu membangun hubungan belajar mengajar secara empiris. Yang selanjutnya yaitu manfaat model pembelajaran bagi para siswa. Yang pertama, sangat membantu dalam mengembangkan kekuatan imajinasi para siswa, membantu perkembangan kekuatan penalaran siswa, membantu siswa untuk menganalisis sesuatu secara sistematis, memelihara siswa secara aktif terlibat dalam aktivitas kelas, membantu dalam membuat para siswa menjadi pengamat yang baik, dan yang terakhir, membuat siswa menjadi sibuk bekerja di dalam kelas. C. Problem posing. 1. Pengertian problem posing. Awal mula perkembangan model pembelajaran problem posing ini yang menurut Suryanto dalam Toborani dan Mustafa mengatakan bahwa model pembelajaran problem posing ini mulai dikembangkan di tahun 1997 oleh Linde English dan awal mulanya diterapkan pada mata pelajaran matematika. Selanjutnya, model ini dikembangkan pula pada mata pelajaran yang lain. Model pembelajaran problem posing adalah suatu model pembelajaran yang mewajibkan para siswa untuk mengajukan soal sendiri melalui belajar membuat soal secara mandiri.
Adapun pengertian model pembelajaran problem posing menurut pendapat beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Tobrani dan Mustafa mengatakan bahwa problem posing berasal dari dua kata, yaitu problem dan posing. Problem berarti masalah dan posing berarti mengajukan atau membentuk. Dengan demikian, problem posing dapat diartikan sebagai model pembelajaran yang menekankan siswa untuk dapat menyusun atau membuat soal setelah kegiatan pembelajaran dilakukan. Yang kedua yaitu menurut pandangan Soimin. Beliau mengatakan bahwa pembelajaran dengan model pemberian tugas pengajuan soal atau biasa disebut dengan problem posing pada intinya meminta siswa untuk mengajukan soal atau masalah. Permasalahan yang diajukan dapat berdasarkan pada topik yang luas, masalah yang sudah dikerjakan, atau informasi tertentu yang diberikan guru. Siswa tidak hanya diminta untuk membuat soal atau mengajukan suatu pertanyaan, tetapi mencari penyelesaiannya. Pendapat ketiga menurut Lin, beliau mengatakan problem posing dapat diartikan sebagai pembentukan soal berdasarkan konteks, cerita, informasi, atau gambar yang diketahui. Nah, dari pendapat ketiga ahli tersebut dapat saya simpulkan bahwa model pembelajaran problem posing adalah model pembelajaran yang berupa pengajuan soal atau masalah berdasarkan konteks, cerita, informasi, atau gambar yang diketahui yang mengacu pada penyelesaian masalah secara mandiri oleh siswa yang dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran dan memperkaya pengalaman belajar siswa. Dua, ciri-ciri problem posing. Problem posing adalah model pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran secara langsung untuk memberi kesempatan kepada siswa dalam menganalisis permasalahan yang ada dengan serangkaian kegiatan-kegiatan yang lebih bermakna. Tobrani dan Mustafa menyatakan bahwa pembelajaran problem posing memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, menjadi rekan peserta didik yang melibatkan diri dan menstimulasi daya pemikiran kritis murid-muridnya, serta mereka saling memanusiakan. Yang kedua, pendidik dan peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya untuk mengerti secara kritis dirinya dan dunia tempat ia berada. Ketiga, pembelajaran problem posing senantiasa membuka rahasia realita yang menantang kemudian menuntut suatu tanggapan terhadap tantangan tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah problem posing. Dalam langkah-langkah model pembelajaran problem posing akan membantu terlaksananya kegiatan belajar mengajar dengan baik. Pembelajaran akan lebih terkonsep sesuai dengan runtutannya. Siswa akan terlibat aktif, kreatif, dan inovatif dalam proses pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang langkah-langkah pembelajaran problem posing secara individu dan langkah-langkah pembelajaran problem posing secara berkelompok. Yang pertama, saya akan membahas tentang langkah-langkah pembelajaran problem posing secara berkelompok. Langkah yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi peserta didik untuk belajar. Langkah kedua, guru menyampaikan materi pelajaran dengan media atau bahan bacaan yang telah disediakan. Selanjutnya, guru memberi contoh cara membuat soal dari informasi atau materi yang diberikan. Langkah ketiga, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok secara heterogen. Keempat, selama kegiatan berkelompok berlangsung, guru membimbing kelompok-kelompok yang mengalami kesulitan dalam membuat soal maupun kesulitan dalam penyelesaian soal tersebut. Langkah kelima, selain dikerjakan sendiri, soal latihan yang dibuat dapat ditukarkan dengan teman dalam kelompoknya maupun di luar kelompoknya, sehingga peserta didik menukarkan lembar soal pada kelompok lainnya dengan panduan guru.
Langkah keenam, guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang dipelajari dengan cara masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Langkah terakhir, guru memberikan penghargaan kepada peserta didik atau kelompok yang telah menyelesaikan hasil pekerjaannya dengan baik. Itulah tadi langkah-langkah problem posing secara berkelompok. Selanjutnya saya akan membahas tentang langkah-langkah problem posing secara individu. Langkah-langkahnya ada 5. Yang pertama yaitu guru menyajikan informasi atau situasi kepada siswa dengan menggunakan gambar, benda manipulatif, permainan, teorema atau konsep, alat peraga, soal atau selesaian dari suatu soal. Langkah kedua, siswa mencatat hal-hal yang telah diketahui dari situasi atau informasi yang telah diberikan. Yang langkah ketiga, siswa membuat pertanyaan atau soal dengan menggali konsep dari hal-hal yang telah diketahui. Dan langkah keempat, siswa menganalisis pertanyaan atau soal yang telah dibuat dan memprediksi solusi dari soal tersebut. Dan langkah terakhir yaitu langkah kelima, siswa mendiskusikan hasil pekerjaannya dengan siswa lain. Jenis-jenis problem posing. Dalam pelaksanaannya dikenal beberapa jenis pembelajaran problem posing, antara lain yang pertama, situasi problem posing bebas. Pada situasi ini, peserta didik tidak diberikan suatu informasi yang harus ia patuhi, tetapi peserta didik diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk membentuk soal sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Peserta didik dapat menggunakan fenomena dalam kehidupan sehari-hari sebagai acuan dalam pembentukan soal. Situasi yang kedua yaitu situasi problem posing semi terstruktur. Pada situasi ini, peserta didik diberi situasi atau informasi yang terbuka. Kemudian peserta didik diminta untuk mengajukan soal dengan mengaitkan informasi itu dengan pengetahuan yang sudah ia miliki. Informasi dapat berupa gambar atau pernyataan yang dihubungkan dengan konsep tertentu. Situasi yang ketiga, situasi problem posing terstruktur. Pada situasi problem posing yang terstruktur, peserta didik diberi soal dan penyelesaian soal tersebut. Kemudian berdasarkan hal tersebut, peserta didik diminta untuk mengajukan soal baru, sehingga informasi atau situasi berupa soal atau penyelesaian dari suatu soal. Kelebihan dan kekurangan problem posing. Yang pertama, saya akan membahas tentang kelebihan problem posing. Menurut Norman dan Bakar, beberapa kelebihan model problem posing adalah yang pertama, kemampuan memecahkan masalah sehingga mampu mencari berbagai jalan dari suatu kesulitan yang dihadapi. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman siswa sehingga siswa terampil menyelesaikan soal tentang materi yang diajarkan. Yang ketiga, mengetahui proses bagaimana cara siswa memecahkan masalah. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan mengajukan soal dan sikap yang positif terhadap materi pembelajaran. Selain memiliki beberapa kelebihan yang telah dibahas sebelumnya, problem posing juga memiliki beberapa kekurangan. Adapun kekurangan model pembelajaran problem posing antara lain, yang pertama, waktu yang digunakan lebih banyak untuk membuat soal dan penyelesaiannya, sehingga materi yang disampaikan lebih sedikit. Yang kedua, siswa mengalami kesulitan dalam membuat pertanyaan jika tidak menguasai materi pembelajaran. Yang ketiga, memerlukan keahlian khusus dan kemampuan guru dalam mengarahkan siswa membuat masalah. Sebab, masalah yang dibuat siswa dapat beragam dan guru harus menilai apakah masalah yang diajukan tersebut benar atau salah. Apakah sesuai dengan informasi yang ada atau apakah soal tersebut dapat dipahami siswa lain. Yang keempat, membutuhkan buku penunjang yang berkualitas untuk dijadikan referensi pembelajaran, terutama dalam pembuatan soal.
Pembelajaran IPA. 1. Pengertian mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau disingkat IPA. Ilmu pengetahuan alam atau IPA adalah salah satu mata pelajaran di sekolah dasar yang dinilai cukup memegang peranan penting dalam membentuk siswa menjadi berkualitas. IPA merupakan konsep pembelajaran alam dan mempunyai hubungan yang sangat luas terkait dengan kehidupan manusia. Berikut ini adalah pengertian IPA menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Samidi. Menurut beliau, IPA adalah istilah yang digunakan yang merujuk pada rumpun ilmu di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dan dimanapun. Kedua, menurut Jufri, IPA adalah pelajaran yang berorientasi pada fakta, prinsip, generalisasi, hukum, teori tentang alam yang menarik untuk dikaji, bermanfaat, selalu berkembang, dan berlaku global. Yang ketiga, menurut Ahmad Susanto, IPA merupakan salah satu mata pelajaran pokok dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, termasuk jenjang sekolah dasar. Dari ketiga pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa IPA adalah mata pelajaran yang berorientasi pada fakta, prinsip, generalisasi, hukum, teori tentang alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum. Kedua, tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau disingkat dengan IPA. Setiap pembelajaran dalam suatu mata pelajaran pasti memiliki tujuan untuk mengembangkan ketiga aspek hasil belajar, sebagaimana tujuan pembelajaran IPA menurut BSNP tahun 2013 sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaannya. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, teknologi, dan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Kelima, meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. Dan yang terakhir, memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau MTS. Selanjutnya saya akan membahas tentang ruang lingkup pembelajaran IPA di sekolah dasar. Ruang lingkup pembelajaran IPA di sekolah dasar pada kurikulum 2013 disesuaikan dengan tingkat kebutuhan siswa dan peningkatan terhadap hasil belajar yang mengacu kepada aspek spiritual, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun ruang lingkup mata pelajaran IPA di tingkat SD berdasarkan keputusan dari Mendikbud adalah sebagai berikut. Ruang lingkup materi mata pelajaran IPA SD mencakup tubuh dan panca indera, tumbuhan dan hewan, sifat dan wujud benda-benda sekitar, alam semesta dan kenampakannya, bentuk luar tubuh hewan dan tumbuhan, daur hidup makhluk hidup, perkembangbiakan tanaman, wujud benda, gaya dan gerak, bentuk dan sumber energi dan energi alternatif, rupa bumi dan perubahannya, lingkungan, alam semesta dan sumber daya alam, iklim dan cuaca, rangka dan organ tubuh manusia dan hewan, makanan, rantai makanan, dan keseimbangan ekosistem, perkembangbiakan makhluk hidup, penyesuaian diri makhluk hidup pada lingkungan, kesehatan dan sistem pernafasan pada manusia, perubahan dan sifat benda, hantaran panas, listrik dan magnet, tata surya, campuran, dan larutan. Pengertian problem posing.
Model pembelajaran problem posing atau biasa disebut dengan pengajuan masalah merupakan model pembelajaran dengan tujuan mengaktifkan siswa agar berpikir kritis dengan cara mengajak siswa untuk menemukan masalah berdasarkan topik yang diberikan, sehingga menantang dan memotivasi siswa untuk menyelesaikannya. Di mana model pembelajaran ini melibatkan keterampilan menyimak, berdialog, dan tindakan. Problem posing merupakan istilah dari bahasa Inggris dari kata problem yang berarti masalah atau soal, dan pose artinya pengajuan. Problem posing dalam pembelajaran mempunyai banyak arti. Di antaranya, arti yang sepadan dalam bahasa Indonesia adalah mengajukan pertanyaan, merumuskan masalah, atau membuat masalah. Sementara itu, Suryanto mengartikan bahwa kata problem sebagai masalah atau soal, sehingga problem posing atau pengajuan masalah dipandang sebagai suatu tindakan merumuskan masalah atau soal dari situasi yang diberikan. Pengajuan masalah menurut Brown dan Walter terdiri dari dua aspek penting, yaitu accepting dan challenging. Accepting berkaitan dengan sejauh mana siswa merasa tertantang dari situasi yang diberikan oleh guru, sementara challenging berkaitan dengan sejauh mana siswa merasa tertantang dari situasi yang diberikan, sehingga melahirkan kemampuan untuk mengajukan masalah atau soal. Hal ini berarti pengajuan masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan proses nalar mereka. Model pembelajaran problem posing dapat melatih siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan interaktif melalui pengajuan masalah-masalah yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan. Model problem posing mampu memperkaya pengalaman-pengalaman belajar, sehingga akhirnya para siswa akan lebih aktif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Singkatnya, model pembelajaran problem posing dapat diartikan sebagai model proses pembelajaran yang melatih siswa untuk mengajukan pertanyaan sendiri sesuai informasi yang diperoleh, di mana pertanyaan yang dibuat oleh siswa bebas sesuai dengan kreativitas dan kemampuannya masing-masing, atau pertanyaan tersebut ditentukan oleh guru dan siswa menyelesaikannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pengaruh diterapkannya model pembelajaran problem posing terhadap hasil belajar siswa. Penerapan model pembelajaran problem posing dapat memberikan pengaruh yang positif bagi siswa, di mana siswa menjadi lebih banyak dilibatkan secara aktif untuk menemukan sendiri informasi yang diperlukan, sedangkan guru dalam proses mengajarnya hanya bertugas sebagai mediator dan fasilitator. Pada model pembelajaran problem posing, siswa dilatih berpikir kritis melalui mengajukan masalah atau pertanyaan yang belum dipahami berdasarkan materi tersebut. Senada dengan Herawati dan kawan-kawan, model pembelajaran problem posing adalah pembelajaran yang menugaskan siswa membuat pertanyaan atau soal berdasarkan informasi yang belum dipahami dengan tujuan untuk membentuk pemahaman konsep siswa terhadap materi tersebut, sehingga dapat memperkaya informasi dan wawasan bagi siswa lainnya menjadi lebih kuat, karena soal yang diajukan berbeda-beda. Pemberian tugas kelompok dapat menjalin hubungan kerjasama antar siswa untuk dapat mengembangkan berbagai pendapat ataupun masukan yang berkaitan dengan pengajuan masalah yang ada. Lebih lanjut, Rosman berpendapat bahwa penugasan kelompok akan memberikan kemudahan bagi siswa dalam bertukar pemahaman materi atau menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, model pembelajaran problem posing memudahkan siswa mencapai hasil belajar. Model pembelajaran problem posing dapat diterapkan pada kelas tinggi karena melatih siswa untuk merumuskan dan membuat soal berdasarkan materi yang belum dipahami, sehingga dapat memberikan tantangan untuk berpikir kritis, mencari solusi pemecahan masalahnya.
Penerapan model pembelajaran problem posing mampu melibatkan siswa untuk aktif dalam pembelajaran dan melatih kemampuan pemecahan masalah. Setiap model pembelajaran pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitu juga dengan model pembelajaran problem posing. Kelebihan model pembelajaran problem posing adalah mendorong siswa berpikir aktif dan kreatif untuk mengajukan masalah berupa pertanyaan dan menganalisis untuk mencari solusinya. Sehingga model pembelajaran ini tidak hanya sekedar mendengar, tetapi siswa dapat mengembangkan potensi dan wawasan yang dimilikinya. Adapun kelemahannya adalah diperlukan waktu yang cukup banyak, sehingga menuntut guru untuk mampu mengoptimalkan waktu sebaik mungkin. Karakteristik model pembelajaran problem posing. Dalam pembelajaran problem posing, masalah yang diajukan tidak harus baru. Hal tersebut juga menyangkut pembentukan dari permasalahan yang telah ada, atau pembentuk masalah dari masalah yang telah ada, atau bahkan pembentuk masalah yang diperoleh solusinya. Keterlibatan siswa untuk turut belajar dengan cara menerapkan model pembelajaran problem posing merupakan salah satu indikator keefektifan belajar. Siswa tidak hanya menerima materi dari guru, melainkan siswa juga berusaha menggali dan mengembangkan sendiri. Jadi, dalam model pembelajaran problem posing ini tidak hanya dapat meningkatkan kreativitas siswa, tetapi juga hasil belajar yang baik. Brown dan Walter yang dikutip oleh Hoberin mengatakan bahwa informasi atau situasi problem posing dapat berupa gambar, benda manipulatif, permainan, teorema atau konsep, alat peraga, masalah atau penyelesaian dari suatu masalah. Selain itu, jenis informasi dalam problem posing ada dua, yaitu informasi bergambar dan informasi tidak bergambar. Informasi bergambar ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu yang pertama informasi bergambar yang disertai keterangan gambar, dan yang kedua informasi bergambar yang tidak disertai dengan keterangan gambar, kecuali berupa kata sebagai penjelas gambar. Kedua, informasi tidak bergambar. Informasi tidak bergambar atau informasi yang hanya berupa kalimat saja dibedakan menjadi tiga, yaitu informasi yang berupa kalimat saja, kedua informasi berupa kalimat pertanyaan saja, dan yang ketiga informasi berupa kalimat pertanyaan dan kalimat pernyataan. Sintak model pembelajaran problem posing. Pada bagian ini, saya memuat tentang sintaks atau langkah-langkah problem posing secara berkelompok. Nah, untuk melihatnya, saudara bisa melihat pada layar yang sudah saya siapkan. Baiklah, di sini saya sudah menyiapkan tabel. Tabelnya terdiri dari sintaks, kegiatan guru, dan kegiatan siswa. Nah, pada sintak pertama yaitu membentuk kelompok. Kegiatan guru meminta siswa untuk berkelompok. Kemudian siswa dipersilahkan duduk berkelompok. Nah, kegiatan siswanya yaitu siswa menemukan teman satu kelompok, kemudian duduk berkelompok. Yang kegiatan guru yang kedua pada fase pertama ini yaitu guru membagikan lembar kerja siswa. Tugas siswanya yaitu siswa membantu guru membagikan lembar kerja siswa. Langkah ketiga, guru memberikan bimbingan kepada siswa untuk memahami konsep IPA pada materi yang dipelajari. Nah, tugas siswanya yaitu siswa berdiskusi dengan kelompoknya memahami konsep IPA pada materi yang dipelajari. Sintaks yang kedua atau fase kedua yaitu menyajikan masalah. Nah, tugas gurunya yaitu guru menyajikan masalah sebagai latihan mengerjakan dan meminta siswa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, tugas siswanya yaitu siswa menyelesaikan permasalahan sebagai latihan menyelesaikan masalah. Langkah yang kedua, guru menyajikan masalah yang berisi informasi atau data namun belum ada pertanyaannya.
Nah, tugas siswanya yaitu siswa memahami masalah yang disajikan. Fase ketiga atau sintaks yang ketiga yaitu membuat soal. Tugas gurunya yaitu guru meminta siswa untuk membuat soal dan penyelesaian berdasarkan informasi yang disajikan. Nah, tugas siswanya yaitu siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk membuat soal dan penyelesaian berdasarkan informasi. Langkah selanjutnya, guru membimbing kelompok-kelompok yang mengalami kesulitan dalam membuat soal dan menyelesaikannya. Nah, tugas siswanya yaitu siswa meminta bimbingan guru apabila mengalami kesulitan. Fase keempat atau sintaks yang keempat yaitu menukar soal dan mengerjakan soal. Nah, tugas gurunya yaitu guru mengarahkan siswa untuk saling bertukar soal saja tanpa penyelesaian dan menyelesaikannya soal dari kelompok lain. Nah, tugas dari siswanya yaitu siswa antar kelompok bertukar soal dan menyelesaikan soal dari kelompok lain. Fase kelima atau sintaks kelima yang terakhir mempresentasikan dan memeriksa jawaban. Tugas gurunya yaitu guru meminta beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi, memecahkan masalah, dan memberikan tanggapan setelah selesai presentasi. Nah, tugas siswanya yaitu beberapa kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya dan kelompok yang tidak presentasi memberikan tanggapan setelah selesai presentasi. Terus langkah yang terakhir, guru mengevaluasi hasil pemecahan masalah siswa. Siswa memperhatikan evaluasi guru. Penerapan model pembelajaran problem posing dalam pembelajaran IPA, materi gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Sebelum melaksanakan atau menerapkan model pembelajaran problem posing dalam pembelajaran IPA, guru terlebih dahulu mempersiapkan modul ajar. Pada kali ini, modul ajar yang dipakai adalah modul ajar kurikulum prototipe, di mana modul tersebut merupakan modul yang digunakan pada kurikulum prototipe. Komponen modul ajar kurikulum prototipe terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu informasi umum, kedua komponen inti, dan yang ketiga lampiran. Informasi umum berisi tentang identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan modul pembelajaran yang digunakan. Nah, pada komponen inti terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, dan refleksi peserta didik dan guru. Dan yang ketiga yaitu lampiran. Lampiran memuat poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, lembar kerja peserta didik, kedua, bahan bacaan guru dan peserta didik, ketiga, glosarium, dan yang terakhir, daftar pustaka. Untuk bentuk ataupun isi dari modul ajar IPA materi gangguan kesehatan pada organ peredaran darah kelas 5 semester 1 dapat saudara lihat pada layar.
Pada bab 4 ini, saya akan memberikan kesimpulan serta saran dari makalah saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Problem Posing pada Mata Pelajaran IPA, Materi Gangguan Kesehatan pada Organ Peredaran Darah, kelas 5 semester 1, SDN 009 Tembilahan Hulu. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang kesimpulan. Model pembelajaran problem posing adalah suatu model pembelajaran yang mewajibkan para siswa untuk mengajukan soal sendiri melalui belajar membuat soal secara mandiri. Pembelajaran dengan problem posing adalah suatu pembelajaran dengan cara siswa diminta untuk merumuskan, membentuk, dan mengajukan pertanyaan atau soal dari situasi yang disediakan. Situasi dapat berupa gambar, cerita, atau informasi yang berkaitan dengan materi pelajaran, dan selanjutnya siswa sendiri yang harus mendesain cara penyelesaiannya. Nah, fungsi guru dalam kegiatan itu adalah memotivasi siswa agar aktif mengikuti kegiatan pembelajaran dan membimbing siswa dalam proses pemecahan dan penyelesaiannya. Penerapan model pembelajaran problem posing dapat memberikan pengaruh yang positif bagi siswa, di mana siswa menjadi lebih banyak dilibatkan secara aktif untuk menemukan sendiri informasi yang diperlukan, sedangkan guru dalam proses mengajarnya hanya bertugas sebagai mediator dan fasilitator. Pada model pembelajaran problem posing, siswa dilatih berpikir kritis melalui mengajukan masalah atau pertanyaan yang belum dipahami berdasarkan materi tersebut. Selanjutnya yaitu saran dari makalah saya. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru sebagai pelaksana pembelajaran dalam menerapkan model problem posing. Secara umum, hal-hal yang perlu dipersiapkan yaitu perangkat pembelajaran seperti pemetaan, soal tes formatif, LKS, sumber belajar, dan lain-lain. Siswa harus mempersiapkan bahan materi yang akan dipelajari terlebih dahulu sebelum materi disampaikan oleh guru. Siswa harus berani dalam menyampaikan ide atau gagasan dan pertanyaan kepada teman-teman maupun guru dalam diskusi kelompok maupun diskusi kelas, karena diskusi merupakan salah satu tempat memahami konsep. Itulah tadi penjelasan singkat dari isi makalah saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Problem Posing Mata Pelajaran IPA Materi Gangguan Kesehatan pada Organ Peredaran Darah kelas 5 semester 1 SDN 009 Hulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.